Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan membahas kasus 1. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Maya Masita Harahap sebagai coach, Ibu Eva Natalia sebagai coach, dan Ibu Mita Ulina Sembiring sebagai pengamat. Nah, adapun kasus 1 kami adalah seorang guru sangat memahami jika Rina berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Nah, selamat siang, Rina. Selamat siang, Bu Maya. Kamu sedang apa, Rina? Kok kelihatannya kamu murung begitu? Boleh Ibu minta waktu kamu, Rina? Saya sedang tidak apa-apa, Bu. Oke, boleh kita ke ruangan Ibu? Baik, Bu. Oke. Nah, silakan duduk, Rina. Baik, Bu. Ada apa ya, Bu? Saya dipanggil ke ruangan Ibu. Oh iya, Rina, Ibu dengar kabar sebentar lagi akan ada perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Nah, kamu kan jago tuh dalam berbahasa Inggris. Nah, kamu pastinya akan ikut kan dalam perlombaan pidato tersebut? Mengapa kamu terlihat murung, Rina? Kamu sakit atau ada hal lain? Ayo, ceritakan dengan Ibu. Iya, Bu. Sebenarnya saya udah lama ingin bercerita, tetapi saya bingung ingin bercerita dengan siapa. Makanya saya terlihat murung. Hmm, Begitu. Kamu bisa kok bercerita dengan Ibu. Ibu siap mendengarkannya. Tidak perlu sungkan-sungkan. Nah, jadi apa yang bisa Ibu bantu terhadap masalah yang Rina hadapi? Dan apa tujuan yang ingin Rina peroleh dari pertemuan diskusi kita hari ini? Jadi, Bu, sebenarnya saya ingin memperoleh solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Baik, insya Allah Ibu bisa membantu Rina semaksimal mungkin dalam menghadapi permasalahan yang Rina hadapi. Nah, ada lagi nggak keinginan yang ingin Rina harapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya juga ingin supaya kedepannya saya bisa memotivasi diri saya sendiri, Bu, agar lebih percaya diri dalam segala hal. Oke, baik. Nah, coba sekarang Rina ceritakan kepada Ibu, apa sih sebenarnya yang Rina rasakan saat ini? Dan coba ceritakan pada Ibu, apa hambatannya sehingga Rina itu terkesan tadi wajahnya murung gitu. Saya merasa kurang percaya diri, Bu, dan saya juga merasa kurang termotivasi dalam mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten tersebut. Saya juga merasa Bu Jenny, guru mata pelajaran bahasa Inggris, kurang mempush saya, Bu. Kurang memotivasi saya untuk bisa mengikuti perlombaan tersebut. Padahal sebenarnya saya sangat ingin sekali mengikuti perlombaan tersebut. Oh, begitu. Bisa nggak Rina ceritakan secara spesifik kepada Ibu bagaimana cara Bu Jenny itu mengajar di kelas supaya Ibu tahu nih kenapa kok Rina kurang termotivasi begitu. Hmm, Begini, Bu, ketika Bu Jenny mengajar, Bu Jenny hanya terpaku dengan buku paket yang ada saja. Jarang sekali menampilkan media pembelajaran multimedia ataupun praktek speaking secara langsung. Jadi, menurut saya pembelajarannya terkesan monoton. Padahal untuk Hmm, menunjang kemampuan saya dalam berbahasa Inggris, saya sudah mengikuti les tambahan di luar dengan mengikuti mm, kursus bahasa Inggris, Bu. Tapi setelah mm, di kelas, saya merasa kurang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. mm, Ya, hal itulah yang membuat saya merasa kurang nyaman.
dan akhirnya membuat saya merasa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tersebut, Bu. Oh, begitu ya. Iya, iya, iya. Ibu bisa memahami apa yang Rina rasakan dari cerita Rina tadi. Nah, sekarang untuk membangkitkan rasa percaya diri dan motivasi belajar bahasa Inggris Rina itu, nah, apa eh, caranya? Bagaimana begitu? Kalau boleh sih Bu, saya ingin Bu Jenny lebih kreatif dalam mengajar, lebih sering Hmm. meminta siswa untuk praktek speaking dan conversation, supaya Rina lebih terbiasa dan terlatih berbicara bahasa Inggris. Sehingga kalau ada perlombaan, Rina bisa percaya diri untuk mengikutinya. Oh, begitu ya, ya, ya. Oke, Ibu paham. Nah, selain itu, apalagi keinginan Rina supaya Rina itu bisa lebih percaya diri, lebih termotivasi dalam mengikuti pidato bahasa Inggris nanti. Saya ingin Bu Jenny melatih saya dalam berpidato bahasa Inggris selepas pulang sekolah, agar saya lebih mantap lagi dan lebih percaya diri lagi, Bu. Begitu ya, 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 ya. Nah, sekarang menurut Rina, gimana sih caranya itu supaya Bu Jenny bisa mengajarkan bahasa Inggris itu sesuai dengan keinginan Rina, supaya mengajar bahasa Inggris itu dia lebih interaktif, lebih komunikatif, dan lebih menyenangkan gitu. Jadi tidak hanya Rina aja, teman-teman yang lain juga bisa termotivasi sehingga akhirnya bisa juga ikut mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris itu. Mungkin saya akan berusaha berbicara empat mata dengan Bu Jenny, Bu, agar Bu Jenny bisa mengajarkan bahasa Inggris yang lebih kreatif dan lebih komunikatif. Saya juga bisa meminta tolong kepada Ibu untuk menemani saya berbicara dengan Bu Jenny, agar saya berani, begitu, Bu. Wah, hebat sekali ya, Rina. Nah, Ibu tertarik itu dengan idenya, sangat brilian, smart. Nah, baik, Ibu siap kok menemani kamu, membantu kamu bertemu dan berbincang dengan Bu Jenny supaya kamu bisa mengungkapkan keinginan kamu, unek-unek kamu terhadap Bu Jenny agar Bu Jenny juga bisa refleksi gitu kan, refleksi diri agar dia bisa mengajar gitu di kelas lebih baik lagi sehingga anak-anak nanti pinter-pinter gitu bahasa Inggrisnya. Oke. Ada lagi nggak selain itu yang kamu lakukan agar kamu itu lebih percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten nanti? Hmm, Mungkin saya juga akan meminta waktu luang Bu Jenny agar mau melatih saya berpidato bahasa Inggris setelah pulang sekolah nanti, Bu. Kan ketika pulang sekolah, guru boleh-boleh pulang karena belum jam pulangnya, Bu. Iya, guru memang belum boleh pulang walaupun sudah jam pulang sekolah ya kan. Nah, guru masih melakukan aktivitas di sekolah, misalnya mengerjakan administrasi begitu. Jadi untuk mengisi waktu luang tadi memang Rina boleh kok komunikasi dengan Bu Jenny supaya Bu Jenny-nya mau meluangkan waktu untuk melatih Rina supaya Rina tadi lebih termotivasi dalam mengikuti pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten nanti gitu. Ibu sangat setuju itu. Nah, sangat bagus sekali ide dari Rina tadi. Nah, jadi sebenarnya Rina itu sudah mampu ya. Nah, sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Hebat sekali. Nah, Iya, Bu, karena memang sebenarnya saya sangat ingin mengikuti perlombaan itu, Bu. Hanya saya merasa kurang dorongan dan motivasi saja, Bu. iya. Nah, kalau begitu, Rina kan sudah tahu nih solusi dari permasalahan yang Rina hadapi, ya kan? Solusi yang akan Rina ambil dalam memecahkan masalah yang Rina hadapi. Sekarang, Ibu mau tanya lagi nih. Nah, setelah solusi tadi Rina dapatkan, apa sih komitmen yang akan Rina lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya akan menelepon Bu Jenny terlebih dahulu, Bu, untuk memastikan apakah Bu Jenny Ya. besok datang ke sekolah atau tidak.
Lalu, jika Bu Jenny datang ke sekolah, saya akan meminta waktu untuk menemui beliau untuk berbincang-bincang mengenai kegiatan saya tadi. Oke, wah keren sekali. Nah, hebat. Nah, kira-kira untuk menjalankan komitmen Rina tadi, ada nggak teman, teman ataupun guru atau siapa saja gitu yang bisa membantu Rina untuk mengingatkan Rina dalam menjalankan komitmen tadi. Karena kan kadang-kadang kita ini mau lupa gitu dengan apa yang sudah kita rencanakan komitmen kita itu, begitu Rina. Sepertinya ada, Bu. Dia teman sebangku saya. Atau bisa juga ibu kan? Wah, iya nih. Nah, benar sekali. Ibu juga bisa kok dalam membantu Rina, dalam mengingatkan Rina untuk melaksanakan komitmennya. Ibu siap dengan senang hati. Nah, insya Allah semuanya lancar. Kalau semuanya lancar, Ibu yakin Rina pasti. Nah, lebih percaya diri lagi dalam mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten tersebut. Bahkan Ibu yakin kok Rina juga bisa memenangkan perlombaan tersebut karena Ibu yakin Rina itu mampu, Rina itu best kok. Amin. Terima kasih ya, Bu, atas doa dan motivasinya. Iya, sama-sama. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Setelah kita berdiskusi, kita sharing, nah beberapa menit ini, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan Rina saat ini setelah bincang-bincang dengan Ibu? Sekarang Rina sudah merasa lebih baik, Bu. Sudah Iya. termotivasi oleh Ibu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Nah, kemudian Ibu mohon izin ya. Nah, Ibu kan sudah tahu tadi mengapa si Rinanya murung. Ibu mohon izin, Ibu mau kembali ke kelas lagi karena Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas lain. Nah, Rina kan juga harus mengikuti pembelajaran juga kan di kelas. Nah, Oh iya, Bu. Rina hampir lupa karena keasikan berbincang-bincang dengan Ibu. Rina pamit iya. ya, Bu. Iya, Rina, sama-sama. Tetap semangat ya, Rina ya. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Rina. Demikianlah hasil praktik coaching dari kelompok satu. Saya ingin meminta waktu untuk Ibu Nova memberikan pengamatan terhadap praktik coaching yang sudah saya lakukan tadi. Silahkan. Iya, terima kasih Bu Maya dan Bu Eva. Hasil pengamatan saya atas praktek coaching dengan kasus satu, yaitu untuk yang langkah dalam model Tirta sudah sangat bagus Bu, di mana awal daripada pemodelan itu yaitu tujuan. Jadi si coach sudah bisa menstimulus si coachi untuk dapat menyampaikan tujuan dari coaching yang dilakukan. Lalu untuk identifikasi juga sudah banyak pertanyaan-pertanyaan ya, dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi yang coachi punya. Nah, lalu untuk rencana aksi, saya tadi melihat rencana aksinya sudah sangat bagus juga, sehingga si Rina itu, si coachi itu berani berbicara dengan Bu Jenny gitu untuk meminta yang coachi inginkan, dan juga meminta bantuan dari Ibu Maya selaku coachnya. Nah, lalu mungkin yang terakhir pastinya tanggung jawab ya Bu ya. Jadi saya juga melihat dari akhir dari coaching ini sih sudah dapat. Jadi Rina berani bertanggung jawab ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach, sehingga si Rinanya berani bertanggung jawab serta mempunyai komitmen dan menjalankan aksi nyatanya gitu. Saya rasa seperti itu pengamatan dari saya. Terima kasih Bu.
Sama-sama Bu, terima kasih atas pengamatannya.